Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, kali ini Al-Fakir ingin berbagi dengan sahabat sebuah kisah luar biasa. Sebuah kisah tentang seorang nabi yang dikenal karena kesabarannya yang tak tertandingi, bahkan dalam menghadapi ujian yang begitu berat. Sahabat, tahukah siapa nabi ini? Ya, beliau adalah Nabi Ayub alaihissalam. Tapi tahukah sahabat bahwa Nabi Ayub adalah salah satu nabi yang paling dicintai oleh setan? Mengapa setan begitu terobsesi dengan Nabi Ayub? Dan apa yang sebenarnya terjadi dalam perjalanan hidupnya? Yuk kita simak bersama. Siapakah Nabi Ayub alaihissalam? Nabi Ayub alaihissalam adalah seorang nabi yang berasal dari keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau adalah sosok yang dikenal karena kekayaannya, keluarganya yang bahagia, serta ketaatan yang luar biasa kepada Allah. Nabi Ayub adalah seorang hamba yang tidak pernah sekalipun melupakan Allah, bahkan ketika berada di puncak kejayaan hidupnya. Beliau memiliki ladang yang luas, ternak yang melimpah, anak-anak yang soleh, dan istri yang penuh kasih sayang. Dengan semua nikmat itu, Nabi Ayub tetap rendah hati, terus bersyukur, dan menggunakan kekayaannya untuk membantu orang-orang miskin di sekitarnya. Pertanyaannya, kenapa setan sangat tertarik kepada Nabi Ayub? Nah, sahabat, setan memiliki satu misi utama, yaitu menyesatkan manusia dari jalan Allah. Dan ketika mereka melihat Nabi Ayub, seorang nabi yang kaya, yang berkuasa, namun tetap taat kepada Allah, mereka merasa sangat kesal. Mereka berkata kepada Allah, "Wahai Allah, Ayub itu taat kepadamu hanya karena engkau memberinya nikmat. Jika nikmat itu diambil, pasti dia akan berpaling darimu." Namun Allah mengetahui hati hambanya. Allah berkata kepada setan, "Kau tidak akan menggoyahkan Ayub, karena ia adalah hambaku yang sabar dan bersyukur." Namun Allah mengizinkan setan untuk menguji Nabi Ayub sebagai bukti bahwa iman seorang nabi tidak tergoyahkan oleh ujian dunia. Setan mulai melancarkan serangannya. Dalam waktu singkat, harta Nabi Ayub yang melimpah musnah. Ternak-ternaknya mati, ladangnya hancur, dan seluruh sumber kekayaannya hilang. Tidak hanya itu, setan tidak berhenti di situ. Gempa dahsyat melanda rumah Nabi Ayub, merenggut nyawa semua anak-anak yang soleh. Sahabat, bayangkan bagaimana rasanya kehilangan semua anak dalam sekejap. Tapi apa yang dilakukan Nabi Ayub? Dengan hati yang teguh beliau berkata, "Allah yang memberi, Allah pula yang mengambil. Segala puji bagi Engkau ya Allah." Kesabaran Nabi Ayub benar-benar membuat setan semakin frustasi. Setan tak menyerah. Kali ini mereka memohon kepada Allah agar Nabi Ayub diuji dengan penyakit. Allah mengizinkan, dan Nabi Ayub pun menderita penyakit kulit yang sangat parah. Tubuhnya penuh luka, hingga masyarakat menjauhinya karena takut tertular. Beliau bahkan harus tinggal di tempat terpencil, jauh dari keramaian. Hanya istrinya, Rohmah, yang tetap setia merawat dan mendukungnya. Namun penyakit itu tidak membuat Nabi Ayub mengeluh. Sebaliknya, beliau terus memuji Allah dan berkata, "Tuhanku telah memberiku banyak nikmat sepanjang hidupku. Jika kini aku diberi ujian, apakah aku tidak boleh bersabar?" Sahabat, inilah yang membuat Nabi Ayub istimewa. Bahkan dalam kondisi terburuk pun, beliau tetap percaya kepada Allah. Kemudian setan mencoba menggoda istrinya, Rohmah. Setan berbisik di hatinya, membuatnya lelah dan mulai meragukan ujian ini. Rohmah pun berkata kepada Nabi Ayub, "Wahai suamiku, sampai kapan kita akan hidup seperti ini? Berdoalah kepada Allah agar ujian ini segera berakhir." Nabi Ayub dengan lembut menasihati istrinya, "Berapa tahun Allah memberikan kita kebahagiaan, wahai istriku?" Rohmah menjawab, 80 tahun. Lalu Nabi Ayub berkata, "Jika Allah menguji kita hanya beberapa tahun, bukankah itu adil? Bersabarlah, Rohmah." Namun karena godaan setan terus berlanjut, Nabi Ayub sempat bersumpah bahwa jika sembuh, beliau akan menghukum istrinya yang sempat goyah dengan pukulan. Tapi ingat, ini bukanlah pukulan dalam arti kekerasan, melainkan simbol hukuman ringan untuk menegakkan prinsip. Setelah bertahun-tahun bersabar, Nabi Ayub berdoa kepada Allah dengan penuh kerendahan hati, "Ya Allah, ya Tuhanku,
sungguh aku telah ditimpa penyakit, dan Engkau adalah Tuhan yang maha penyayang di antara semua penyayang. Quran Surat Al-Anbiya ayat 83. Allah langsung mengabulkan doa Nabi Ayub. Beliau diperintahkan untuk menghentakkan kakinya ke tanah, dan dari sana muncul mata air. Air itu dengan izin Allah menyembuhkan semua penyakitnya. Allah mengembalikan kesehatan, kekayaan, dan anak-anak Nabi Ayub. Bahkan jumlahnya dilipat gandakan sebagai bentuk penghormatan atas kesabaran dan keteguhan imannya. Sahabat, kisah Nabi Ayub tersebut mengajarkan kita bahwa yang pertama, kesabaran adalah kunci menghadapi ujian hidup. Kedua, nikmat dan ujian adalah bagian dari rencana Allah. Dan yang terakhir, jangan pernah meragukan kasih sayang Allah. Meski dalam situasi sulit sekalipun, sahabat, Nabi Ayub adalah simbol kesabaran sejati. Bahkan ujian terberat dari setan sekalipun tidak mampu menggoyahkan imannya. Mari kita jadikan kisah beliau sebagai inspirasi untuk selalu bersabar dan bersyukur dalam hidup. Jika sahabat terinspirasi oleh cerita ini, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe ya, agar sahabat tidak ketinggalan kisah-kisah Islami lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.